warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Semangat. Ya, ya, harus tetap semangat ya. Ya, baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Apa KM-nya? Mas Wahyudi, silahkan dipimpin. Oh iya Bu, terima kasih. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ya Mas Wahyudi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Mas Ahmad sendiri, Bu. Mas Ahmad ini kemana ya? Sudah 3 hari nggak masuk, sakit. Oh, sakit. Iya, itu harus segera ditengok. Untuk hari ini, Ibu akan set screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ada motivasi, math is fun. Itu matematika ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Percayalah, pasti bisa. Ya, matematika itu jadi harus banyak latihan-latihan soal ya. Pasti bisa ya. Ya, dilanjut. Nah, di sini sebelum kita ke pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, ada yang masih ingat tidak materi apa yang kalian sudah pelajari sebelumnya? Sebelum ke penjumlahan dan pengurangan? Mengenal bentuk aljabar, Bu. Ya, sip, betul. Minggu kemarin ya, kita mempelajari tentang bentuk aljabar. Ada yang masih ingat? Apa bentuk aljabar itu? Yang XY itu, Bu. Ya, XY. Ya, mari kita ingat kembali ya tentang bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui ya. Ada yang bisa menyontohkan bentuk aljabar? Ada yang masih ingat tidak? Kalau tidak ingat, Ibu ingatkan kembali ya. Seperti contohnya 3X. Itu sudah termasuk bentuk aljabar. Ya. Dalam bentuk aljabar itu tidak hanya ada pengertiannya saja, tapi kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang mana itu variabel, kemudian mana itu koefisien, dan mana itu konstanta. Betul? Masih ingat? Ya, masih ingat, Bu. Masih, Bu. Nah, Masih, Bu. Kita lanjut ya. Sebelum mengenal lebih jauh tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, ada pretest untuk kalian. Silahkan dicoba. Cukup 5 menit. Cukup ya. Selanjutnya. Ya, untuk pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning ya. Ada tahap-tahap atau langkah-langkah, yaitu yang pertama orientasi
terhadap masalah, kemudian yang kedua organisasi belajar, yang ketiga pengumpulan informasi dan data, kemudian berbagi informasi dan berdiskusi untuk menentukan solusi penyelesaian masalah, dan terakhir mempresentasikan hasil penyelesaian masalah. Lanjut. Nah, coba kalian lihat di sini ada percakapan antara Nobita dengan ibunya. Lihat. Ya, kalian lihat, diamati. Kalau sudah kalian lihat, apa yang kalian temukan di sini? Ibunya beliin 2 pulpen sama 3 pensil buat Nobita, Bu. Ya, betul. Kemudian, Nobita sudah punya 2 pulpen dan 2 pensil, Bu. sip, pada pinter ya. Kemudian, Berarti pulpen sama pensilnya Nobita tambah banyak, Bu. ya, betul sekali. Ada hubungannya dengan penjumlahan dan pengurangan? Ada. Kalau Mas Sekarang, Fasa tadi tambah banyak berarti ditambahkan ya, Bu ya? Betul iya. sekali. Ya, ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke langkah berikutnya? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Ibu buat kelompok ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya untuk mengikuti langkah-langkah yang tersedia. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nama yang belum masuk, apa sudah semua? Sudah ya? Ya. Di sini ada LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan berkelompok ya. Ya, silahkan bekerja dengan kelompoknya. 30 menit cukup ya. Ya, selamat bekerja kelompok. Silahkan. Bagaimana? Bisa? Bu, kalau misalkan variabel itu bisa bisa bebas, Bu? Atau harus eksi gitu, Bu Indra? Boleh bebas asalkan itu dengan huruf ya. Yuk yang lain gimana? Ada yang sudah selesai? Kurang sedikit, Bu. Oke, sip. Ibu tunggu ya. Sudah? Kalau ada yang sudah, boleh dipresentasikan dengan kelompoknya. Silahkan. Oh iya, boleh. Silahkan Mbak Vina. Sudah terlihat belum, Bu? Ya, Sudah. Ya, kan? ya. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Permasalahan yang kedua, tadi ada percakapan Nobita sama Shizuka ya namanya ya? Ya, betul. Ya, percakapan Nobita dan Shizuka. Ya, dapatkah kalian hitung berapa sisa kue sus dan dus teh yang dimiliki Shizuka? Asumsinya banyaknya kue sus dalam kotak dan kue dalam dus adalah sama. Misalnya, banyaknya kue sus dalam kotak itu X. Selanjutnya, banyaknya teh dalam dus itu Y. Jadi, Shizuka membeli 5 kotak kue sus dan 6 dus teh. Itu jadinya bentuk aljabarnya itu 5X ditambah 6Y. Shizuka membeli 2 kotak kue sus dan 2 dus teh. Jadi bentuk aljabarnya itu 2X ditambah 2Y. Maka sisa kotak kue sus dan dus teh yang dimiliki Shizuka adalah 5X ditambah 6Y, kemudian dikurang dengan 2X ditambah 2Y, sama dengan 3X ditambah 4Y. Ya, Bu, seperti ini, Bu. Yang lain jawabannya sama atau tidak? Sama, Bu. Ya, kalau sudah, kita simpulkan bareng-bareng ya. Nah, di sini kesimpulannya ada tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan bentuk aljabar yaitu suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Tadi ya, sudah ya. Sama kayak Mas Grit. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien, kemudian
konstanta dengan konstanta dan variabel dengan variabel gitu ya. Kemudian yang kedua juga sama tentang operasi pengurangan bentuk aljabar, yaitu suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis juga. Pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan mengurangkan koefisien dengan koefisien, kemudian konstanta dengan konstanta, dan variabel dengan variabel ya. Selain itu juga kalian bisa lihat di situ ya, kenapa Ibu memasukkan ada bentuk A ditambah B, kemudian B ditambah A, dan A dikurangi B, B dikurangi A. Karena kalau dilihat dari sini, untuk A ditambah B dengan B ditambah A, itu jawabannya sama kan? Ya Bu, Ya. tadi sama. Sama Bu, karena jenis. Iya, sejenis. Kemudian itu berlaku untuk dua sifat ya, yaitu ada sifat komutatif dan sifat asosiatif ya. Nah, kemudian untuk A dikurangi B, B dikurangi A, itu kalian lihat jawabannya berbeda ya. Berarti ini tidak berlaku untuk sifat-sifat tersebut, hanya berlaku untuk penjumlahan saja. Karena kalau bentuk penjumlahan itu sama ya, jawaban antara B ditambah A dengan A ditambah B. Tidak berlaku untuk pengurangan, jadi untuk dua sifat tersebut. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Bisa Bu, Paham Bu? paham. Oke, kalau bisa dipahami, Ibu berikan postes ya. Silahkan kalian kerjakan postesnya seperti ini. Refleksi juga ada di Google Form, bisa kalian jawab di situ. Sebelum Ibu mengakhiri, nanti di pertemuan selanjutnya ada tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Kalian boleh ya mencari tahu tentang operasi perkalian seperti apa ya, karena di sini masih ada tentang operasi perkalian dan operasi perkalian bentuk aljabar ya. Itu baik ya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM lagi, Mas Wahyudi, boleh? Ya Bu. Ya, silakan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Wahyudi, terima kasih semua. Sama-sama Bu. Iya, Ibu akhiri. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.